Halo, kami dari kelompok 1, saya Febriana Astri Anggraini dan rekan saya Mita Alvina. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan membahas latar belakang penelitian ini. Pentingnya audit delay dalam suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan atribut utama dalam pelaporan keuangan. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Jadi, semakin cepat auditor menyelesaikan laporan auditnya, maka akan semakin cepat pula dalam publikasi laporan keuangan yang sudah diaudit. Jika terjadi sebaliknya, lamanya publikasi laporan keuangan yang sudah diaudit akan mengidentifikasikan adanya masalah laporan keuangan perusahaan sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengauditan dan terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan juga mengidentifikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Keterlambatan dalam laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting, mengingat laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan ini akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia ketika kita membutuhkannya. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal. Penelitian mengenai audit delay sudah banyak dilakukan, namun masih banyak perbedaan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor yang memengaruhi audit delay. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan 3 faktor yang dapat memengaruhi audit delay. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengambil manfaat dari penggunaan modalnya. Dalam penelitian kali ini, profitabilitas diwakili oleh ROA, Return on Asset. Hasil dari profitabilitas dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi, rasio profitabilitas ini memiliki tujuan dan manfaat baik bagi pihak internal perusahaan dan juga pihak eksternal perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam mengaudit laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keharusan perusahaan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik. Yang kedua, leverage. Leverage ini adalah rasio untuk mengukur seberapa banyak dana hutang atau pinjaman yang digunakan oleh perusahaan. Leverage dalam penelitian ini kami menggunakan Debt to Equity Ratio atau DER. DER ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang sehubung dengan ekuitas. Hubungan ini diperoleh dengan membandingkan hutang, termasuk hutang lancar, dengan semua ekuitas. Rasio ini itu berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor. Jadi, apabila rasio leverage yang tinggi, maka resiko kerugian juga akan bertambah. Oleh sebab itu, kita harus memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan, maka auditor akan meningkatkan kehati-hatian sehingga rentang audit delay akan lebih panjang. Dan terakhir, reputasi kantor akuntan publik.
Reputasi KAP juga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Reputasi KAP ini menunjukkan jasa akuntan publik yang memiliki nama reputasi yang baik. Umumnya KAP besar memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan KAP yang kecil, karena lebih banyak didukung dengan sistem yang canggih dan laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih akurat. Reputasi kantor akuntan publik tidak didapatkan dengan waktu singkat, dan menjadi kantor akuntan publik yang bereputasi baik harus selalu dijaga dengan menunjukkan kinerja yang baik, yang lebih baik daripada kantor akuntan publik lainnya. The Big Four merupakan kantor akuntan publik internasional yang memiliki reputasi di Indonesia. Terdapat 4 kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan The Big Four, sehingga dapat memudahkan perusahaan besar di Indonesia apabila perusahaannya ingin diaudit oleh akunting yang berafiliasi dengan The Big Four. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pengelompokan data KAP yang berafiliasi dengan The Big Four yaitu KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst Young. KAP Osman Bin Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu. KAP Siddhartha dan Siharta Wijaya berafiliasi dengan Clineveld Pitt Markwick Gordeler. KAP Tanudirja Wibisana berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers. Berdasarkan tabel 1.1, kita mengetahui rata-rata dari profitabilitas, leverage, dan jumlah KAP, serta rata-rata harian audit delay. Berdasarkan tabel ini, menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rata-rata audit delay-nya adalah 80,93 hari. Profitabilitasnya 0,06, leverage-nya 0,77. Untuk reputasi KAP akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan tentang 3 variabel ini. Pada tahun 2017, audit delay 86,87 hari, profitabilitas 0,02, dan leverage 0,37. Di sini kita bisa lihat bahwa memiliki rasio utang yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan tahun lainnya. Pada tahun 2018, rata-rata audit delay adalah 79,87 hari, dan profitabilitas 0,04, serta leverage 0,73. Untuk tahun 2019, audit delay-nya 124,7 hari. Kita bisa lihat ini adalah jumlah audit delay yang paling tinggi di tahun 2019. Terdapat di tahun 2019 rata-ratanya. Untuk profitabilitas 0,01 dan leverage 0,72. Untuk tahun 2020, audit delay-nya sebesar 118,8 hari, profitabilitas 0,08, dan rasio leverage-nya tertinggi, yaitu 1,76. Untuk rasio KAP, seperti yang saya bacakan tadi, rasio KAP ini ada yang bekerja sama dengan Big Four dan tidak bekerja sama dengan Big Four. Untuk angka 1 dan 0 di sini itu kita buat berdasarkan ketentuan KAP, yaitu jika yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan Big Four, maka kita berikan kode 1, dan jika tidak berafiliasi kita berikan kode 0.
Kita lihat pada tahun 2016, terdapat 4 perusahaan yang berafiliasi dengan The Big Four dan 11 perusahaan yang tidak berafiliasi dengan The Big Four. Pada tahun 2017, terdapat 5 perusahaan yang berafiliasi dan 10 yang tidak berafiliasi. Pada tahun 2018, terdapat 5 yang berafiliasi dan juga 10 yang tidak berafiliasi. Pada tahun 2013, terdapat 3 yang berafiliasi dengan The Big Four dan 12 yang tidak berafiliasi dengan The Big Four. Pada tahun 2020, terdapat 2 yang berafiliasi dan 13 yang tidak berafiliasi dengan The Big Four. Kita ke slide selanjutnya. Permasalahan. Berdasarkan variabel, kita membahas 3 masalah di sini. Berdasarkan dari latar belakangnya, maka kita dapat merumuskan permasalahannya adalah apakah profitabilitas berpengaruh terhadap delay pada perusahaan properti dan real estate. Kemudian, apakah leverage berpengaruh terhadap delay pada perusahaan properti dan real estate. Dan yang terakhir, apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate. Ini semua adalah data dari perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2020 sampai 2020. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian ini kami harap dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi jika ingin menyelidiki lebih mendalam serta bisa menjadikan bahan rujukan khususnya bagi penelitian selanjutnya yang sedang melakukan investigasi dengan variabel yang sama seperti yang kami teliti. Juga bagi auditor, kami harap melalui hasil penelitian kami ini dapat menjadi masukan bagi auditor untuk mengidentifikasi apa saja yang memengaruhi penundaan audit atau audit delay. Dan terakhir, bagi KAP atau Kantor Akuntan Publik, kami berharap melalui hasil penelitian kami dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik dalam rangka peningkatan kinerja auditor. Tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020, untuk mengetahui leverage berpengaruh terhadap audit delay pada subsektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir, untuk mengetahui reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Mita Alvina. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Astri. Kita masuk dalam kerangka teoritis. Dapat kita lihat di sini ada audit delay sebagai Y, profitabilitas sebagai X1, leverage sebagai X2, dan reputasi KAP sebagai X3. Adapun hubungannya yaitu profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan operasional yang dapat dicapai perusahaan. Nah, profitabilitas yang rendah akan menyebabkan auditor melakukan tugasnya dengan lebih hati-hati karena adanya risiko bisnis yang lebih tinggi. Dan itu secara tidak langsung akan berdampak pada lamanya proses auditor. Dan lamanya proses auditor secara tidak langsung akan merusak citra perusahaan. Yang kedua adalah leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas. Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang lebih tinggi, maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Sebab itu,
Untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan, maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya terhadap rentan audit delay akan lebih panjang. Dan terakhir ada reputasi KAP. Nah, dalam penelitian ini, reputasi KAP dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big Four dan KAP yang berafiliasi dengan non-Big Four. KAP dengan reputasi yang baik menunjukkan bahwa KAP tersebut memiliki sumber daya yang baik, yang mana hal ini tentu berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian proses audit laporan keuangan suatu perusahaan. Masuk dalam hipotesis atau hasil sementara pada penelitian ini. Berdasarkan uraian ke kerangka penelitian di atas, maka penulis dapat memutuskan hipotesis penelitian sebagai berikut, di mana hipotesis satunya profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Kedua, leverage berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, reputasi KAP berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Adapun metode penelitiannya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian, yaitu penelitian asosiatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun berikut variabel independen dan variabel dependen yang terdapat di penelitian ini. Variabel independennya terdiri dari profitabilitas, leverage, dan reputasi KAP, dan variabel dependennya terdiri dari audit delay. Kita masuk dalam variabel pengukuran. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan ROA untuk menghitung profitabilitas, di mana dari hasil ROA ini dijadikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Adapun formulanya dapat kita lihat sebagai berikut. ROA sama dengan EAT dibagi total aktiva kali 100%. Selanjutnya adalah leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, jika perusahaan memiliki rasio leverage yang lebih tinggi, maka risiko perusahaan akan bertambah. Dan pada penelitian ini, kami menggunakan DER sebagai pengukuran leverage. Adapun formulanya sebagai berikut. DER sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas dikali 100%. Dan terakhir ada reputasi KAP. Variabel ini digunakan menggunakan variabel Dumai, di mana dengan ketentuan sebagai berikut. Jika perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik atau KAP yang berafiliasi dengan firma Big Four, maka diberikan kode 1. Dan jika perusahaan tidak menggunakan jasa kantor akuntan publik atau KAP yang berafiliasi dengan firma Big Four, maka diberikan nilai 0. Selanjutnya masuk dalam instrumen penelitian. Pertama adalah metode pengumpulan data. Untuk penelitian ini digunakan adalah studi dokumentasi.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui laporan-laporan annual report atau laporan tahunan perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk tahun penelitian yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2020. Data-data ini didapat dengan mengakses website perusahaan dan Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idf.co.id. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Daripada penelitian ini, populasinya adalah perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 15 perusahaan yang terdiri dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampelnya yaitu menggunakan teknik sampling sebagai teknik pemilihan sampel. Dengan kriteria dasar yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang tahun 2016 sampai 2020 hingga total sampel sebanyak 75. Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolaritas, heterokolaritas, dan uji autokorelasi menggunakan alat bantu berupa SPSS versi 26. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.